Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersabarlah, waktu akan menjawab kebenarannya. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hangman. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Two of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Cups. Oke, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersabarlah, waktu akan menjawab kebenarannya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Cups. Nah, ini menggambarkan sebuah keberuntungan, di mana keberkahan mulai mendekati hidupmu, di mana situasi dan keadaan mulai berubah menjadi lebih baik, karena waktu mulai membeberkan kebenaran yang terjadi satu persatu. Dikarenakan kamu tidak pernah ragu-ragu di dalam melakukan perbuatan baik, di dalam melakukan yang terbaik yang kamu mampu pada kegiatan-kegiatanmu. Meskipun selama ini kamu selalu disalahkan, meskipun selama ini kamu selalu dianggap ataupun dipandang sebagai penyebab, ya, sebagai salah satu faktor yang membuat kegiatan-kegiatan menurun. Dikarenakan orang-orang, lingkungan, rekan yang ada selama ini yang bekerja sama dengan dirimu, mereka terlalu pintar di dalam memutarbalikkan fakta. Terlalu pintar di dalam menutup rapat-rapat kebohongan dan kebusukan yang mereka lakukan. Jadi seolah-olah kamulah yang bersalah. Tetapi justru ini tidak lantas membuat kamu ingin membalas perbuatan mereka. Karena kamu tahu, ya, jika kamu balas perbuatan buruk mereka, maka apa bedanya kamu dengan mereka? Dan di samping itu kamu memiliki keyakinan, jika yang kita lakukan yang terbaik, jika yang kita lakukan adalah perbuatan baik untuk siapapun, maka niscaya kebaikan-kebaikan lainnya akan kita dapatkan. Dan terbukti saat ini kesabaranmu berbuah manis. Waktu mulai membeberkan dan membongkar kebenaran yang terjadi. Dan kebusukan, kebohongan akan hancur dan musnah, ditelan oleh kebohongan itu sendiri. Dari situlah kamu mulai mendapatkan kembali kepercayaan, mendapatkan kembali peluang dan kesempatan dari orang-orang yang selama ini mungkin ditutup matanya oleh mereka-mereka yang toksik karena kepintaran mereka, kepiawaian mereka di dalam memutarbalikkan fakta dan keadaan. Beberapa ada sih yang minta maaf, ya, yang merasa nggak enak hati, ya, karena menilaimu secara negatif. Tetapi di sini kamu telah maafkan siapapun.
bahkan orang-orang yang menyakitimu, bahkan mereka-mereka toksik, ya, yang toksik, yang telah menghilang, yang telah pergi, kamu sudah maafkan, ya. Tampak mereka saat ini sudah nggak kelihatan lagi. Mereka menghilang, pergi, ya. Ada yang benar-benar kabur karena kebohongannya terbongkar. Apa yang mereka tutupi selama ini dibeberkan oleh waktu dan keadaan. Makanya ini menggambarkan sebuah keberuntungan, di mana keberkahan mulai menyinari hidupmu. Dan dari kejadian ini, kamu benar-benar mendapatkan banyak keuntungan. Rasa percaya kembali tumbuh, rasa saling menghargai, ya, kembali terasa begitu, ya. Dan tentunya ada kegiatan, ada kerjasama yang kembali kompak. Karena yang tersisa, yang tertinggal hanyalah orang-orang yang positif. Orang-orang yang ingin berkembang, ingin membantu untuk kemajuan satu sama lainnya. Bukan orang-orang yang saling menjatuhkan. Oke, nah jadi inilah mungkin kenapa keyakinanmu benar-benar membawa berkah yang besar ke dalam kehidupanmu. Yaitu yakin untuk terus melakukan yang terbaik, untuk terus berikan yang terbaik semampumu pada kegiatanmu, dan untuk tidak pernah menyakiti, untuk tidak pernah membalas perbuatan buruk orang lain yang kamu rasakan terhadap dirimu selama ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Jadi Hangman adalah seseorang yang mampu melihat, menilai, menyikapi, ya, setiap keadaan yang terjadi di dalam hidupnya dengan sudut pandang yang positif. Ya, meskipun kamu dijungkir balikan oleh keadaan, meskipun kamu selalu disudutkan oleh kenyataan, tetapi ini tidak lantas membuat kamu menyerah. Ini tidak lantas membuat kamu berhenti untuk menjadi yang terbaik. Sehingga cara pandang yang positif inilah yang akhirnya membawa begitu banyak perubahan pada hidupmu saat ini. Ya. Selain sikap, cara pandang orang-orang yang menjadi lebih positif, kamu juga makin kelihatan kualitasnya. Mereka mulai menyadari ternyata yang menyelamatkan kegiatan, yang banyak memberi andil pada kegiatan selama ini ternyata kamu, dan bukan mereka-mereka yang toksik. Nah, jadi dulu seolah prestasi itu milik mereka. Kesalahan itu ditimpakan kepada kamu. Saking pintarnya mereka memutarbalikkan keadaan. Tetapi apa yang terjadi? Kebenaran menemukan jalannya sendiri. Oke, dan ini menjadi salah satu faktor, ya, dengan cara melihat setiap keadaan dan situasi dari sudut pandang, dari perspektif yang berbeda, maka kamu akan tetap mampu tegak berdiri meskipun kamu telah dijungkir balikan oleh keadaan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini juga menjadi salah satu kenapa kamu mampu bertahan, kenapa kamu masih dipakai, masih dipercaya pada kegiatanmu saat ini. Karena ada ketekunan, ada kegigihan di dalam dirimu. Dan kegigihan inilah yang akhirnya membawa kamu pada sebuah fase di mana kamu benar-benar menjadi pro, menjadi ahli, menjadi expert di bidang kegiatanmu saat ini. Nah, jadi entah itu di bidang kuliner, entah itu di bidang perdagangan, atau di bidang pertambangan, begitu, ya. Apapun itu bidangnya, kamu benar-benar mampu menjadi ahli di sana. Mampu menguasai bidang kegiatanmu. Sehingga wajar jika saat ini kesempatan, peluang, ya, kepercayaan itu benar-benar kamu dapatkan dengan sangat baik. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, jadi akan ada situasi yang berganti, ya. Dari situasi yang mungkin dulunya nggak nyaman, situasinya nggak happy. Nah, ini menggambarkan situasi yang bahagia, ya. Kebahagiaan sepertinya yang akan mampu kamu pertahankan di sepanjang perjalananmu.
Dan bukan sampai di sana. Di saat kamu merasakan kebahagiaan ini, seperti semesta juga ikut merestui kebahagiaanmu. Ya, tergambar di kartu ini ya. Kamu berada di tengah sebuah taman yang begitu indah, penuh dengan hiasan, ada air mancur, tanaman yang cantik-cantik, ditambah restu dari semesta dengan menghadirkan pelangi yang indah di bawah langit yang cerah. Ini menggambarkan situasi yang bahagia. Bahkan kebahagiaan ini mampu kamu persembahkan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut lagi. Kartu keempat. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, ini sepertinya untuk yang single ya. Jadi, yang selama ini orang yang kamu dekati, orang yang kamu gebet begitu ya, gebetanmu begitu ya. Jadi selama ini dia masih ragu, masih bingung memilih kamu atau memilih yang lainnya begitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini dia disadarkan oleh sebuah kebenaran. Ternyata orang yang dia tunggu, orang yang dia jadikan penghalang untuk menerima kamu, ternyata mulai terbongkar. Ya, kelakuan aslinya. Ya, entah dia memiliki banyak pasangan, entah dia mungkin orang yang ya nggak suka berbagi, ya atau pelit begitu ya. Nah, makanya saat ini tergambar ada cinta yang saling bersambut. Berarti orang yang kamu deketin mulai mengerti dan mengetahui bahwa kamulah yang terbaik untuknya. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, setelah kamu mendapatkan perubahan keadaan, perubahan situasi, dan beberapa dari kamu mendapatkan hati orang yang benar-benar kamu idamkan, yang kamu dambakan, nah maka terjadilah, muncullah rasa percaya diri, optimisme, bahkan puas serta bangga atas apa yang kamu dapatkan saat ini. Ya, di mana pekerjaan, bisnis, usaha, kegiatan menjadi lebih maju. Hubunganmu dengan orang sekitar, dengan teman, dengan rekan, dengan partner menjadi lebih hangat, menjadi lebih harmonis. Ditambah ada kebahagiaan di dalam hubungan asmaramu, baik antara kamu dan pasangan, antara kamu dan keluarga, ataupun antara kamu dan kerabat-kerabatmu. Karena apa? Karena banyak hal-hal baik yang bisa kamu bagikan, yang bisa kamu share kepada mereka semua. Sehingga di saat mereka merasakan kebahagiaan, merasakan sebuah kenyamanan ya, yang itu dapat datangnya dari kamu, maka hal itu juga ikut mereka lakukan terhadap kamu. Bahkan mungkin lebih baik dari apa yang kamu berikan. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, memang ya, mungkin kamu sadari ya, tidak ada keberhasilan yang instan. Tidak ada kesuksesan yang bisa didapat secara gampang, secara mudah, secara mulus begitu ya. Semuanya tentu perlu proses, semuanya tentu penuh dengan perjalanan yang panjang, berliku dan melelahkan. Makanya di sini tergambar, kamu nggak pernah sekalipun menjadi orang yang terburu-buru, yang tergesa-gesa, ya. Makanya kamu selalu santai tetapi penuh ya dengan langkah-langkah strategi-strategi terbaik untuk mencapai tujuanmu, dan akhirnya kamu gapai semua mimpi dan harapan yang selama ini kamu dambakan. Oke, jadi kalau ada seseorang yang sukses, yang berhasil tanpa berbuat banyak, ya, tanpa berproses, maka jelas dia bukan perintis, dia adalah pewaris. Sedangkan kita adalah perintis. Tentu perintis akan dituntut untuk mengeraskan bahu, menguatkan hati, juga menegapkan langkah kaki kita, agar kita bisa melewati aral melintang apapun yang ada di hadapan kita dengan sebaik mungkin. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo ya benar-benar akan mampu bersabar ya, terus menjadi yang terbaik, terus jadi diri sendiri dengan versi terbaikmu,
Ya, sehingga di saat waktu membongkar setiap kebenaran dan kebohongan, maka dari situlah kamu akan mendapatkan banyak keuntungan, mendapatkan banyak berkah. Dan tentunya kamu akan raih kesuksesan, kenyamanan hidup, dan juga kebahagiaan yang mungkin selama ini sempat hilang dari dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.